Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, kelas M78, NIM 1847042102. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Filsafat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Yang pertama saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu objek material dan objek formal dalam pendidikan filsafat. Apakah Anda mengetahui apa itu objek? Objek merupakan suatu pokok pembahasan yang dapat diteliti, yang dapat dipahami, serta yang dapat dipelajari. Dalam filsafat, objek terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang realitanya ada, baik itu dilihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tidak nampak dapat diketahui dari diskusi dan buah pikiran manusia itu sendiri. Sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan secara utuh memahami dan mengetahui objek material. Sifat dari objek formal adalah empiris. Singkatnya, jika objek material adalah sesuatu yang dipelajari, dan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Dalam objek formal, ada dua bagian, yaitu spesifikasi dan perspektif. Pengertian dari spesifikasi adalah sesuatu yang kita teliti melalui bagian terkecil dari materi, yaitu seperti bentuk atau ciri-ciri dari objek tersebut. Sebagai contoh, misalnya objek materialnya adalah manusia. Jika kita meneliti melalui spesifikasi, maka kita akan meneliti tentang bagian atau ciri-ciri manusia tersebut, seperti bagian mata, tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Sedangkan melalui perspektif, maka kita akan meneliti atau mengkaji ilmu dari sudut pandang pengkaji atau peneliti. Dalam konteks manusia sebagai objek material, maka dalam pandangan atau kajian perspektif, maka yang dipelajari bukan sisi jasadi manusia, melainkan ideologi yang dianut oleh manusia tersebut ataupun perilaku nyata dari manusia. Materi kedua yaitu landasan filsafat pendidikan. Landasan filsafat pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sebab itu, terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Landasan filsafat pendidikan bersumber dari pandangan dalam perkembangan dunia pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat atau filsafah. Kata filsafat bersumber dari bahasa Yunani. Philein berarti mencintai, dan sophos atau sofis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu secara radial, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dunia. Dalam filsafat dikenal cabang-cabang filsafat, diantaranya yaitu logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. Yang pertama yaitu logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikirannya yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika, diharapkan seseorang akan dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Kedua yaitu epistemologi, merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Contohnya dalam filsafat ilmu yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan dalam filsafat,
dan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan belajar epistemologi dan filsafat ilmu, diharapkan dapat membedakan antara pengetahuan dan ilmu, serta pengetahuan kebenaran suatu ilmu itu ditunjuk dari isinya. Ketiga yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruknya. Etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu. Jadi, objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dan bebas. Objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan. Yang keempat yaitu estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dengan belajar estetika, diharapkan dapat membedakan antara estetika filsafat dan estetika ilmiah. Teori-teori keindahan, definisi seni, nilai seni, dan teori penciptaan dalam seni. Yang kelima yaitu metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Metafisika membicarakan sesuara di balik yang nampak. Dengan belajar metafisika, maka seseorang akan mengenal Tuhannya. Soalan metafisis dibagi tiga yaitu ontologi, kosmologi, dan antropologi. Contoh persoalan metafisika antara lain, apakah ruang dan waktu itu, manusia sebagai makhluk bebas atau tidak bebas. Nah, itulah tadi cabang-cabang dari filsafat. Filsafat pendidikan dan manusia dari segi insan pendidikan. Tiga paham filsafat. Yang pertama yaitu paham mekanisme, yaitu memandang manusia dari segi fisik. Yang kedua yaitu paham idealisme, yaitu memandang manusia dari segi roh. Yang ketiga yaitu paham realisme, yaitu memandang manusia dari segi dua instansi. Yang ketiga yaitu paham realisme, yaitu memandang dari dua sisi, yaitu animalia dan mamalia, yaitu animalia yaitu makhluk hidup dan mamalia yaitu makhluk tidak hidup. Manusia adalah suatu ketuhanan, yakni antara jiwa dan raga serta rohani dan jasmani. Manusia adalah makhluk yang perlu didedikasi serta mendidik dirinya, di mana manusia adalah makhluk sangat memerlukan pendidikan dan juga bisa disebut dengan homo educatis. Manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Manusia memerlukan pendidikan dan setiap individu. Sejak lahir, seorang manusia sudah terlibat di dalam kegiatan pendidikan. Yang kelima yaitu dasar filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris, filsafat berarti filosofis, dan bahasa Yunani yaitu filsafat adalah philean. Filsafat pendidikan adalah penting yang wajib diisi oleh setiap seorang pendidik. Tujuan, upaya mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi ciptaan serta maupun potensi ciptaan dan rasa. Ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Metode yang dilakukan adalah menggunakan secara kritis struktur dan pendidikan. Filsafat pendidikan berpusat untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Tujuan filsafat itu mencari hakikat kebenaran sesuatu baik dalam lingkup estetika maupun metabolisme. Belajar filsafat akan memberi dasar-dasar selama bidang kajian. Materi keenam yaitu landasan filsafat pendidikan. Apa saja landasan filsafat pendidikan Indonesia? Yaitu metafisika, ontologi, epistemologi, aksiologi. Selanjutnya pertemuan ke-7. Filsafat pendidikan terbagi berdasarkan sudut pandang baik lembaga maupun individu. Di Indonesia ada pandangan yang diterapkan di dunia pendidikan yaitu pandangan progresisme, perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionalisme. Pandangan-pandangan ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, ada saling mendukung dan ada yang saling memprotes. Pandangan progresisme adalah pandangan aliran filsafat yang berfokus pada siswa dengan keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua yaitu
merupakan aliran di pendidikan yang ada sejak abad ke-20. Perennialisme merupakan suatu aliran yang lahir karena perennialisme menentang pandangan progresisme yang akan membuat perubahan dan sesuatu yang berubah. Yang ketiga yaitu aliran esensialisme, merupakan pandangan yang lahir untuk mendukung pandangan realisme dan memprotes pandangan progresisme, tapi memprotesnya tidak secara menyeluruh. Pandangan esensialisme berpendapat bahwa peserta didik memiliki nilai esensi dan pengalaman pribadi yang dapat dikembangkan siswa di sekolah. Selanjutnya yaitu pandangan rekonstruktisme, berasal dari kata rekonstruksi yang artinya membangun dan menciptakan. Jadi, pandangan ini menekankan pada siswa untuk dapat mengemukakan ide baik mengkritis dan memberi solusi, bahkan membangun pandangan baru terhadap suatu masalah yang kemungkinan akan dihadapi siswa ke depannya saat menjadi anggota masyarakat. Dalam pembelajaran menuntut pandangan rekonstruktivisme, pengalaman peserta didik seringkali berhubungan dengan kehidupan nyata, dengan orang lain atau masyarakat, dibaratkan dalam lingkup terkecil. Di dalam kelas yaitu teman kelas dan pendidikan atau guru. Itulah tadi penjelasan dari materi filsafat pendidikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.